Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada semua rekan-rekan peserta Green Talk seri kedua yang diselenggarakan oleh kelompok studi Green Kolaboratif Magister Pengelolaan Lingkungan Universitas Gadjah Mada. Sekali lagi kami ucapkan kepada semua peserta yang telah meluangkan waktunya bersedia hadir dalam acara ini, dan tidak lupa juga kepada pemateri kita yaitu Dr. Karyadi Baskoro. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih sudah bersedia untuk menjadi pemateri pada acara kita pagi hari ini. Selanjutnya, perkenalkan saya Arif Kurniawan selaku moderator pada acara Green Talk seri kedua yang akan memandu jalannya acara kita. Sebelum acara diskusi kita mulai, akan saya bacakan dulu peraturan diskusi. Yang pertama, saat pemateri menyampaikan materi, diperkenankan bagi semua peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa melalui kolom chat. Dan nanti pertanyaan terpilih akan disampaikan oleh moderator pada sesi tanya jawab. Dan jangan lupa nanti ada sesi presensi, diharap kepada semua peserta dapat mengisi presensi tersebut. Presensi ini juga menjadi syarat nantinya untuk peserta bisa mendapatkan materi yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Karyadi Baskoro. Baik, untuk selanjutnya, untuk mengawali Green Talk seri kedua ini, dimohon kepada semua peserta dapat menghidupkan kamera untuk diambil dokumentasi. Dimohon kepada semua peserta. Silahkan kepada semua peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera. Baik, masih kita tunggu untuk yang lain, silahkan. Masih ada yang belum ini, Mbak Citra, Mbak Wiska, Mbak Wantini, Mbak Dia. Ayo silahkan. Diaktifkan kameranya semua. Mas Puja ini belum? Oh iya. Oke, masih kita tunggu bersama. Dipersilahkan, ayo semua, ayo. Oke, sudah semua atau belum? Oh, masih banyak yang belum. Ya nggak apa-apa, kita tunggu aja. Oke, Mbak. Oke, silahkan. Monggo diaktifkan kameranya. Kita coba untuk sekali mengambil dokumentasi sambil menunggu yang lain. Dokumentasi ya, silahkan. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, silahkan sekali lagi yang belum mengaktifkan kamera, dimohon untuk mengaktifkan kamera. Oke, kita coba sekali lagi untuk pengambilan dokumentasi. Hitungan 1, 2, 3. Oke, baik. Mau sekali lagi ya untuk lebih afdol 3 kali. Terakhir, 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih untuk semua peserta. Baik. Untuk acara selanjutnya, langsung memasuki penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Karyadi Baskoro. Tapi sebelumnya perkenalkan saya untuk menyampaikan CV beliau. Oke, baik.
Jadi ini adalah kurikulum vitae pembicara kita pada pagi hari ini dengan tema materi yaitu tentang biodiversitas sebagai indikator lingkungan. Akan saya bacakan beberapa. Pertama, nama lengkap beliau adalah Dr. Karyadi Baskoro, SSI MSI, tempat tanggal lahir Semarang 9 April 1971. Beliau merupakan dosen di Departemen Biologi Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro. Ya, untuk pendidikan beliau menempuh sarjana di jurusan Biologi FMIPA Undip, Magister Sains di jurusan Biologi FMIPA ITB, dan program doktoral di Fakultas Biologi UGM Yogyakarta. Riwayat pekerjaan pada tahun 97 mulai menjadi staf pengajar jurusan biologi, kemudian pada tahun 2004 dan sampai 2010 menjadi koordinator bidang kemahasiswaan jurusan biologi Undip juga, dan pada tahun 2007 hingga tahun 2009 menjadi sekretaris laboratorium ekologi. Untuk riwayat keorganisasian, beliau merupakan anggota Raptor Indonesia atau ORIN, Oriental Bird Club atau OBC, kemudian dan Indonesian Ornithology Union Indonesia. Selain itu, beliau telah banyak membimbing mahasiswa tugas akhir dengan berbagai judul yang dapat kita baca bersama. Dan juga penelitian yang beliau lakukan juga sudah sangat banyak berkaitan dengan ekologi dan biodiversitas. Dengan penelitian terakhir yaitu keanekaragaman Streptogamai tumbuhan abu di Resort Malangsari, Kalibaru, Taman Nasional Mulu Betiri, Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2020. Kemudian publikasi ilmiah juga sudah sangat banyak yang beliau keluarkan. Dengan publikasi terakhir yaitu pembuatan insektarium sebagai pengayaan pembelajaran biologi bagi guru-guru biologi se-SMA Jawa Tengah. Demikian kurikulum vitae dari pembicara. Yang selanjutnya akan menyampaikan materi tentang biodiversitas sebagai bioindikator. Jadi pada materi kali ini kita akan belajar bersama bagaimana hubungan, peran, dan fungsi biodiversitas sebagai salah satu komponen lingkungan. Jadi kita bagaimana bisa tahu suatu lingkungan itu pada kondisi baik ataupun terganggu dengan keberadaan biodiversitas yang ada di suatu lingkungan. Dan juga nanti kita akan juga sedikit mengulik tentang berbagai kelompok biodiversitas yang dapat dijadikan sebagai bioindikator lingkungan. Mungkin tidak usah berlama-lama lagi, untuk Bapak Dr. Karyadi Baskoro bisa memulai untuk menyampaikan materi tentang biodiversitas sebagai bioindikator lingkungan. Monggo Pak, waktu dan tempat kami serahkan. Terima kasih atas waktunya. Suaranya sudah masuk ya. Ya, jadi seperti yang sudah dipaparkan oleh Mas Arief, saya diminta di sini dalam sesi diskusi mengenai topik lingkungan, diskusi lingkungan dengan topik mengenai bioindikator, ya, secara lebih rinci biodiversitas untuk bioindikator lingkungan. Mungkin sebelum saya memaparkan lebih lanjut, mungkin ini karena jurusannya, ya, kelompoknya atau jurusannya adalah lingkungan, mungkin saya pikir latar belakangnya sangat bervariasi ya, jadi bukan hanya
biologi saja, tapi mungkin dari berbagai bidang ilmu lain, sehingga mungkin di beberapa slide sedikit mengulang gitu ya prinsip-prinsip dasar, konsep dasar ya, supaya ada kesamaan persepsi antara semua audiens. Kemudian memang topik ini sebenarnya sangat luas gitu ya, kalau dibahas satu persatu ya mungkin itu satu mata kuliah tersendiri, hingga mungkin sifat di sini sifatnya hanya sebagai pengantar ya, pembuka, memang masih memerlukan jabaran-jabaran yang lebih lanjut ya di masing-masing sub bidangnya. Itu juga nanti akan saya ceritakan bagaimana itu lebih jauh, lebih berkembang ya, sehingga sekali lagi ini adalah baru merupakan paparan awal sebagai pembuka saja. Nah, tapi mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan nanti bisa dipahami. Jika nanti dari paparannya kurang, nanti bisa kita sambung dalam diskusi. Oke, saya akan coba share screen dulu. Oke, sudah bisa ya? Baik, jadi kita akan berbicara mengenai biodiversitas untuk bioindikator lingkungan. Nah, jadi ada beberapa kata kunci, terutama adalah biodiversitas atau yang lazimnya atau umumnya kita sebut sebagai keanekaragaman hayati. Kemudian ada istilah bioindikator. Bioindikator sendiri terbentuk dari dua komponen, yaitu biologi dan indikator. Sementara lingkungannya adalah goal akhirnya untuk gunanya dalam atau kajian lingkungan. Nah, seperti apa keterkaitan antara keragaman hayati, bioindikator, dan lingkungan ini akan coba kita kupas secara garis besar ya dulu. Nah, ada beberapa hal dasar yang harus kita pahami dulu, harus kita sepakati dulu. Paling tidak ada dua konsep utama. Yang pertama adalah hierarki organisasi biologi. Ini selalu melekat dalam semua pembicaraan. Ini menjadi dasar saat kita akan melakukan pemikiran, sintesa, semua pekerjaan ini tidak bisa kita lepaskan dari struktur hierarki organisasi biologi. Saya yakin ini sudah hampir semuanya pasti mendapatkan, paling tidak waktu sekolah menengah itu pasti juga sudah mendapatkan semua. Nah, kalau berbicara mengenai hierarki organisasi biologi, ini mulai dari yang paling rendah ya sampai yang paling tinggi, ukuran yang paling renik sampai yang paling besar. Nah, titik perbatasannya adalah individu. Ya, jadi apa yang kasat mata yang terlihat secara utuh gelondong itu adalah individu ya, seperti diri kita ini adalah titik batasnya. Nah, ada struktur yang di dalam individu ini mulai dari sistem ya, organ, jaringan, sel, molekul sampai ke atom. Beberapa ini juga sudah banyak dipelajari waktu sekolah dahulu gitu ya. Sistem itu misalnya sistem peredaran darah, sistem pernafasan gitu ya, di mana masing-masing sistem itu disokong oleh beberapa organ atau organ seperti pernafasan itu organnya paru-paru, peredaran itu pembuluh darah, dan di dalam organ ada jaringan, dan seterusnya sampai kalau di breakdown paling rendah sampai ke level molekuler. Ya. Nah, itu dari titik individu ke bawah. Sementara dari individu ke atas kita mengenal tataran ekologi. Kalau biasanya dari individu ke dalam itu adalah tataran fisiologi, anatomi, molekuler begitu. Sementara yang individu ke atas biasanya adalah bidang-bidang dalam konteks ekologi. Dimulai dari organisme atau individunya itu sendiri, gitu ya, di mana kemudian meningkat kumpulan organisme menjadi populasi, kumpulan populasi menjadi komunitas, kumpulan komunitas
ekosistem, dan seterusnya sampai ke level biosfer seluruh dunia. Nah, konsep dasar ini nanti akan terkait dengan konsep berikutnya. Apa itu? Ya, di samping ada hierarki, maka di dalam kehidupan ini dikenal ada dua komponen, ya, klasik gitu ya. Ada komponen biotik dan abiotik. Ya, biotik ini adalah yang komponen yang hidup, abiotik yang nirhidup atau tidak hidup. Nah, ada satu poin yang sangat penting. Ini nanti juga akan selalu menjadi apa namanya dasar pembahasan mengenai bioindikator, biomonitoring itu adalah adanya interaksi. Interaksi ini sifatnya alamiah, ya, tidak ada sesuatu hal di bumi ini yang tidak memiliki interaksi. Ya. Baik itu antara biotik dengan biotik, biotik dengan abiotik, maupun abiotik dengan abiotik itu sendiri. Ya. Secara alamiah itu terjadi. Ya, seperti halnya misalnya interaksi antara biotik dan abiotik, gitu ya. Faktor abiotik, faktor lingkungan, misalnya ada suhu, kelembapan, sinar matahari, nutrisi, itu akan berinteraksi. Karena komponen abiotik diperlukan bagi biotik untuk melangsungkan kehidupan. Tumbuhan memerlukan sinar matahari, ya, hewan memerlukan oksigen, kesemuanya memerlukan nutrisi, dan seterusnya. Itu sudah berjalan jutaan tahun secara alamiah. Nah, masalah itu menjadi timbul saat manusia berkembang. Dengan pemikirannya, dengan pengetahuannya, dengan budayanya, manusia berkembang tidak hanya sebagai bagian dari sistem, tetapi seakan-akan membentuk sistem sendiri. Nah, banyak aktivitasnya itu lebih mementingkan, lebih menekankan kebutuhan manusia. Ya, eksploitasi, pengembangan itu jauh lebih besar daripada kondisi alamiah. Nah, dari titik itulah mulai muncul adanya istilah tekanan antropogenik karena aktivitas manusia. Dampak-dampak yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Kalau misalnya terkait dengan faktor abiotik misalnya, mulailah muncul istilah adanya pencemaran. Kalau secara alamiah tidak ada istilahnya pencemaran. Ya, jadi gunung Merapi yang meletus mengeluarkan CO2, mengeluarkan sulfur itu bukan pencemaran. Mengapa? Karena itu adalah sistem alamiah. Jadi tanpa campur tangan manusia pun sudah begitu. Ya, air mengalir dari hulu sampai hilir itu alamiah. Tetapi begitu daerah aliran sungai hutannya ditebangi, kemudian terjadi pengurangan penyerapan air, menjadi erosi, menjadi longsor, menjadi banjir, itulah efek manusia, antropogenik efek. Nah, lalu apa kaitannya dengan bioindikator? Ya. Nah, jadi adanya interaksi ini yang akan menjadi titik poin dalam bioindikator. Biasanya orang dalam mengamati atau mengetahui apakah ada efek-efek tertentu dari faktor antropogenik itu ya diukur atau dilakukan pengukuran pada faktor-faktor abiotiknya. Apa yang dilakukan manusia itu yang diukur. Kalau dikatakan manusia mencemari udara, ya mengukur berapa udara yang dicemari. Kalau dikatakan manusia mencemari air, maka yang diukur adalah berapa atau bagaimana kondisi air yang tercemar, dan seterusnya. Jadi pengukurannya adalah faktor-faktor abiotik, fisik, dan kimia. Itu sudah berjalan sejak dahulu, ya, karena ilmu kimia, ilmu fisika juga berkembang sudah sangat lama. Nah, namun dengan berkembangnya biologi, dengan berkembangnya pemahaman mengenai interaksi antara biotik dan abiotik, maka para ahli biologi, para biolog itu mulai memiliki sintesis, memiliki pemikiran, ya, bahwa sebenarnya hal-hal yang terkait, hal-hal kondisi lingkungan yang terkait dengan faktor antropogenik itu seharusnya itu juga bisa diamati, diprediksi, diantisipasi dengan memanfaatkan faktor-faktor biotik.
Karena faktor biotik itu mengalami interaksi dengan kondisi lingkungan yang awalnya interaksinya normal menjadi tidak normal karena ada peningkatan antropogenik. Jadi disinilah masuknya bioindikator. Nah, kalau berbicara mengenai definisi itu sangat banyak gitu ya. Setiap beberapa ahli memiliki definisi-definisi yang terpisah-pisah. Namun ada beberapa poin besar yang bisa kita pakai begitu supaya tidak terlalu melebar. Jadi menggunakan prinsip bahwa bioindikator itu terkait dengan reaksi organisme, ya, reaksi atau respon organisme. Kalau itu levelnya adalah individual, ya. Atau komunitas organisme, kalau itu levelnya adalah komunitas atau ekosistem yang teramati. Ya. Jadi sama, ya, sumber data yang teramati yang digunakan untuk mengevaluasi suatu situasi, suatu kondisi yang pada nantinya akan memberi petunjuk kondisi suatu ekosistem. Ya, jadi respon organisme atau reaksi organisme. Nah, bioindikator sendiri ini memiliki preferensi tertentu, ya, terkait dengan variabel fisik dan kimia. Ya, jadi sifatnya memang tidak langsung otomatis secara keseluruhan gitu ya. Ada ada satu situasi di mana ada preferensi-preferensi tertentu, ada syarat-syarat tertentu. Karena interaksi memiliki pola, ya, dan kadang-kadang sifatnya spesifik. Nah, dalam bioindikator ini juga diamati adanya perubahan. Bisa macam-macam perubahannya. Apakah itu ada tidak ada, present absent, satu organisme, satu spesies, adanya perubahan jumlah yang awalnya banyak menjadi sedikit, awalnya sedikit menjadi banyak, adanya perubahan morfologi yang awalnya bentuknya normal menjadi tidak normal, fisiologi, proses di dalam tubuhnya, perilaku, suatu spesies, di mana perubahan-perubahan tersebut mengindikasikan keadaan variabel-variabel fisik kimia lingkungan yang berada di luar batas preferensi alamiahnya. Nah, tadi ya, karena kalau secara alamiah itu belum dikatakan ada polusi, belum ada dikatakan abnormalitas. Tetapi begitu ada efek manusia, biasanya itu melebihi batas preferensi dari makhluk hidup tersebut. Jadi ini lebih lanjut, ada beberapa tambahan, gitu ya. Tadi ada komponen biotik abiotik, interaksi, lalu ada preferensi tertentu, ya, ada batas preferensinya. Nah, bioindikator itu juga bisa dikatakan sebagai organisme atau kelompok organisme yang dengan mudah, nah ini ada kriteria, ya, dengan mudah mencerminkan keadaan biotik ataupun abiotik maupun biotik, gitu ya, suatu lingkungan, di mana keadaan itu merupakan dampak perubahan lingkungan terhadap satu habitat, jadi levelnya nanti bisa habitat, bisa komunitas atau ekosistem, atau merupakan indikasi keanekaragaman hayati dari sebagian taksa atau keseluruhan keanekaragaman hayati itu sendiri di suatu area. Ya. Kalau diringkas, gitu, bioindikator itu bisa dikatakan sebagai organisme yang merespon efek antropogenik pada lingkungan. Lebih sederhana lagi, dengan bahasa yang paling sederhana, bioindikator adalah organisme yang mengindikasi atau memonitor kesehatan lingkungan. Ya, jadi kalau dibalik, maka kondisi kesehatan lingkungan itu bisa dimonitor, bisa diindikasikan dengan kondisi organisme yang tinggal atau hidup di dalamnya. Bukan menggunakan variabel kimia atau fisik. Seperti lazimnya atau seperti biasanya. Ya.
Nah, lalu mengapa gitu ya? Mengapa kok repot-repot mengembangkan bioindikator? Bukan masalah orang biologi gitu ya. Kimia, orang fisika sudah memiliki cara pengukuran. Misalnya kalau ingin menyatakan bahwa air ini tercemar nitrogen, ya tinggal diukur kadar nitrogennya. Udara ini tercemar oleh karbon, ya tinggal diukur kadar CO2-nya. Orang fisika kimia sudah melakukan. Tapi mengapa? Mengapa biologi ikut-ikutan? Nah, tentunya ada kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh variabel biotik yang tidak bisa dimiliki atau susah digambarkan dengan melalui pengukuran-pengukuran kimia atau fisika secara langsung. Ya. Nah, dengan demikian maka bioindikator itu berguna pada beberapa situasi. Misalnya, faktor-faktor lingkungan yang ditunjukkan atau yang ingin diamati itu tidak dapat diukur. Ya. Misalnya, kondisi lingkungan di masa lampau. Nah, sekarang tahun 2020, ya, kita melihat ada satu habitat yang rusak. Satu habitat yang tidak ada organismenya. Nah, kalau melihat masa sekarang, ya misalnya sebagai contoh gitu ya, sebagai contoh Danau Rawapening, misalnya, gitu ya, Danau Rawapening. Secara logika, habitat yang sangat luas sekali, sangat besar, itu harusnya ikannya banyak. Tetapi kenyataannya mengapa ikannya sedikit? Lalu pemikiran orang, jangan-jangan karena ada misalnya gangguan, ya, misalnya. Tetapi kalau dilihat sekarang, misalnya gitu, di sekeliling Rapening tidak ada pabrik yang mencemari, tetapi kenapa organismenya hilang? Nah, bisa saja situasi sekarang yang terjadi itu adalah cerminan masa lampau. Mungkin pada era sekarang orang yang sedang mengamati itu tidak melihat adanya sumber-sumber pencemaran, tetapi ternyata kegiatan pencemaran atau aktivitas pencemaran atau gangguan itu terjadi pada waktu-waktu yang lampau, jauh melebihi waktu kehidupan si pengamat. Nah, itu yang bisa diungkap dengan menggunakan bioindikator. Ya, istilahnya dengan melakukan rekonstruksi kondisi lingkungan masa lampau. Dalam istilah kerennya adalah paleo biomonitoring, ya, pemantauan lingkungan secara lampau. Nanti kita lihatkan beberapa contoh organisme yang bisa digunakan untuk penggunaan semacam ini. Kemudian contoh situasi berikutnya misalnya adalah faktor yang ditunjukkan atau faktor yang akan dikaji itu sulit diukur. Ya, misalnya pestisida atau residunya, atau limbah-limbah beracun kompleks, yang isinya itu campuran, bukan zat tunggal. Nah, jadi terkadang sulit menyatakan bahwa ini pengaruh yang mana. Ya, misalnya sungai itu kan mendapatkan masukan limbah dari berbagai macam. Ada dari rumah tangga, ada dari industri, rumah tangganya juga macam-macam, industrinya juga macam-macam. Nah, kalau kita ingin menyatakan pengaruh logam berat. Logam beratnya ini milik siapa? Apakah buangan rumah tangga yang membuang air aki? Apakah dari bengkel? Apakah dari pabrik kain? Kita jadi susah, ya, karena kadang-kadang saling berinteraksi. Nah, ini yang bisa disiasati, bisa diselesaikan dengan menggunakan bioindikator atau indikator biologi. Atau situasinya itu faktor lingkungannya mudah diukur, ya, tapi sulit diinterpretasikan. Ya. Sebagai contoh misalnya begini, seringkali mahasiswa atau seorang siswa itu melakukan penelitian dengan mengukur faktor lingkungan, mengukur suhu misalnya. Di satu kawasan ada vegetasinya, lalu mengukur kondisi lingkungan, suhu, kelembapan. Mengukur suhu dan kelembapan itu sangat mudah. Ya, tinggal kita mengeluarkan termometer, hygrometer, keluar angkanya. Suhunya 30 derajat atau 35 derajat. Kelembapannya
70%. Lalu kita mau menginterpretasi seperti apa? Apakah gara-gara suhunya 30 lalu vegetasinya tidak ada? Atau gara-gara suhunya kelembapannya 70 lalu jadi lebat? Tidak semudah itu interpretasinya. Karena yang diamati itu sesaat. Yang dilakukan pengukuran itu hanya sesaat. Sementara kehidupannya itu panjang. Nah, dengan demikian maka bioindikator nanti bisa melihat efek dari jangka panjang itu. Ya. Nah, ini seperti yang barusan saya katakan tadi, pada pengukuran faktor lingkungan, fisik kimia itu secara klasik seringkali hanya menggambarkan kondisi sesaat. Ya. Banyak kejadian-kejadian curang, ya, misalnya para pelaku-pelaku industri yang curang, yang harusnya limbah itu diolah dengan pengolahan limbah, tapi tidak dilakukan misalnya. Dia membuang langsung ke lingkungan. Kalau dia melakukan pembuangan limbah secara masif, maka akan gampang ketahuan. Misalnya airnya berubah hitam, bau, gitu ya. Hewannya banyak yang mati. Jika dia misalnya membuang secara langsung dalam volume besar, langsung ketahuan. Tapi seringkali yang mereka lakukan adalah dengan cara curang. Misalnya apa? Mereka membuang limbahnya pada saat curah hujan tinggi. Karena curah hujan tinggi, volume sungai itu besar, maka racun yang dimasukkan, limbah yang dibuang itu akan terjadi pengenceran. Maka secara visual akan susah dideteksi. Secara kimiawi susah dideteksi. Saat air diukur, maka misalnya kadar racunnya, konsentrasi racunnya menjadi rendah. Itu dilakukan terus-menerus. Nah, kalau dengan menggunakan metode pengukuran fisik kimia, mungkin seakan-akan hasilnya adalah tidak ada kegiatan pencemaran, padahal ada. Nah, dengan bioindikator, maka bisa melihat pengaruh kumulatif polusi fisik kimia. Si industrial yang curang tadi kan membuang terus-menerus, kecil tapi terus-menerus sepanjang waktu bertahun-tahun, puluhan tahun. Nah, itu yang terakumulasi di lingkungan secara pelan, kecil, pelan, tetapi pasti. Dan yang bisa melihat, merespon kondisi pencemaran itu adalah organisme yang hidup di lingkungan tersebut. Nah, hingga bioindikator ini memiliki kemampuan untuk mengindikasikan pengaruh secara tidak langsung. Jadi, tanpa perlu kita melihat kejadian pencemaran, kejadian antropogenik, kita bisa menduga, bahkan kita bisa memastikan telah terjadi kerusakan lingkungan, telah terjadi gangguan lingkungan yang disebabkan oleh pengaruh manusia atau non-alamiah. Nah, dalam bioindikator itu ada beberapa perspektif atau tipe-tipe, ya. Ini yang kadang-kadang overlap, ya, antara satu definisi dengan definisi lain, satu pendapat dengan pendapat lain. Tetapi tidak apa, gitu ya. Kita terima saja dulu. Yang pertama adalah indikator lingkungan. Ya. Karena ada indikator lingkungan, ada indikator ekologi, ada indikator biodiversitas. Ini satu konsep yang dikemukakan oleh beberapa ahli, gitu ya. Nanti ada diagramatiknya, ini tapi secara narasi dulu. Yang dimaksud dengan indikator lingkungan itu adalah spesies atau kumpulan spesies atau kelompok spesies yang dapat diprediksi untuk merespon gangguan atau perubahan. Ya. Sistem indikator lingkungan adalah seperangkat indikator yang bertujuan untuk mendiagnosis keadaan lingkungan untuk membuat kebijakan lingkungan. Kemudian ada indikator ekologis. Indikator ekologi itu adalah spesies yang dikenal sensitif terhadap misalnya polusi, fragmentasi habitat atau perubahan habitat, atau tekanan-tekanan antropogenik lainnya.
respon dari indikator ini biasanya dapat mewakili komunitas secara keseluruhan, meskipun yang diamati hanya satu atau beberapa spesies saja, tetapi bisa menggambarkan satu komunitas. Kemudian ada indikator biodiversitas. Indikator biodiversitas ini adalah kekayaan spesies satu takson sebagai indikator yang digunakan, kekayaan spesies suatu takson indikator yang digunakan sebagai indikator kekayaan spesies satu komunitas. Ini lebih condong pada konsep-konsep ekologi struktural atau struktur komunitas. Ya. Nah, ini secara diagramatik bisa dilihat sebagai semacam ini. Ini yang bagian atas, ini ada kembali lagi seperti yang awal tadi adalah hierarki biologi. Ya, mulai yang dari paling rendah, ya di bawah individu, suborganisme, kemudian individu spesies, kumpulan-kumpulannya meningkat komunitas ekosistem sampai ke biosfer ekoregion. Ya, levelnya sampai skala yang lebih besar. Nah, di sini ada beberapa perspektif atau tipe, ada istilah biomarker atau penanda biologi, bukan biomarker dalam genetika ya. Kemudian ada bioindikator, ada indikator. Ya. Nah, dalam level di bawah individu, ya ini biasanya hanya penanda-penanda yang spesifik ya, atau penanda-penanda yang tertentu saja. Nah, yang paling besar, yang paling luas, dan yang menjadi topik ini adalah yang bioindikator. Ini bekerja mulai pada level individu spesies sampai ke komunitas, bahkan sebagian dari ekosistem. Ya. Nah, bioindikator sendiri ini juga bisa dipilah menjadi beberapa tipe atau perspektif. Ada bioindikator polusi, ada bioindikator ekologi, ada bioindikator biodiversitas, ada indikator lingkungan. Ya. Indikator lingkungan sendiri ini bisa memiliki beberapa komponen, ya, karena lingkungan itu kan komprehensif gitu ya. Ada kimia, fisik, ya, sosial, budaya, tentang alam, biologi. Jadi bagian bioindikator ini bisa menjadi bagian dari indikator lingkungan, ya, melengkapi apa yang sudah ada, indikator-indikator yang sudah ada, sudah klasik ditetapkan. Nah, dari sisi aplikasinya ini terpisah sebenarnya ya. Grafiknya ini terpisah. Jadi ada level diagnosis, ya, ada level early warning, ini sebagai awalan. Ya, artinya hasil yang dikemukakan, hasil yang didapatkan dari bioindikator itu bisa menjadi early warning, ya, menjadi informasi awal. Bisa menjadi compliance, ya, bisa menjadi penentu, bisa menjadi diagnostik. Nah, ada beberapa konsep lain, ya, misalnya ada istilah konsep sentinel, ada spesies-spesies sentinel. Ini seperti apa? Nanti akan kita perlihatkan contoh-contohnya yang supaya lebih mudah, gitu ya. Nah, dari beberapa perspektif ini akan muncul beberapa kriteria, gitu ya. Kriteria ideal organisme yang bisa digunakan sebagai bioindikator. Ideal ya. Yang pertama adalah dari sudut pandang distribusinya. Idealnya organisme itu memiliki sebaran yang luas, kosmopolit, artinya tidak hanya spesifik di satu kawasan tertentu. Mengapa demikian? Karena berguna untuk misalnya perbandingan pada level internasional. Kalau berbicara mengenai pencemaran ozon, itu kan terjadi pada level global. Pencemaran CO2 itu pada level global, sehingga saat menggunakan variabel bioindikator atau pendekatan bioindikator, maka diharapkan organismenya yang dipakai itu adalah yang luas. Kalau hanya misalnya dia hanya dijumpai di Amerika, tidak ada di Eropa, tidak ada di Indonesia, maka ya hanya berlaku, hanya bisa digunakan untuk menggambarkan kondisi di Amerika. Tidak bisa digunakan di Eropa atau Indonesia misalnya.
Ya, misalnya sebagai contoh tanaman, ya, spesifik tumbuhan oak. Oak itu hanya ada di Amerika Utara, hanya ada di Eropa Utara, tidak ada di Amerika Selatan, tidak ada di Afrika, tidak ada di Asia Selatan, Asia bagian selatan. Sehingga dia tidak kurang ideal. Bukan berarti tidak bisa, bisa dipakai, tetapi kurang ideal. Kemudian faktor ekologis, ya, ada fidelity, ada specificity, ada sensitivity, ya. Ada ketelitian, ada spesifik, ada sensitif. Ya. Pada kriteria ekologis ini misalnya dia melimpah, ya, tersebar luas di beberapa tipe lingkungan. Ya. Kalau distribusi ini adalah sebaran spesiesnya, gitu ya, pada level biosfer, maksudnya demikian. Sementara kalau kemelimpahan ini pada individunya, ya. Individunya banyak. Ya, sebagai contoh misalnya kalau burung itu burung gereja, di mana-mana ada. Kodok bangkong, ya, atau bufo itu di mana-mana ada. Ya, itu contoh yang dan banyak, ya, dia melimpah dan tersebar luas. Kemudian mobilitasnya terbatas, maksudnya kemampuan bergeraknya tidak terlalu cepat. Ya. Site spesifik. Ya, kalau ini misalnya burung sebenarnya tidak terlalu ideal, ya. Tapi itu kita simpan dulu. Kemudian posisi trofik jelas. Posisi trofik ini apakah dia sebagai konsumen, dia sebagai produsen primer, produsen sekunder, atau sebagai pemangsa puncak, atau predator. Ini harus jelas. Kalau misalnya ada kita menemukan satu atau mengeksplorasi spesies organisme yang baru dieksplorasi, dan kita belum tahu bagaimana sifat biologinya, ekologinya, ya itu kurang ideal. Karena kita belum tahu dia makanannya apa, responnya lingkungan seperti apa, gitu ya. Karena juga di samping posisi trofik, strategi makan harus jelas. Karena ini terkait dengan interaksi tadi. Kalau posisi trofik dan strategi makannya belum jelas, ya kita akan susah untuk melakukan kajian. Kemudian laju generasinya itu sedang atau panjang. Karena seperti tadi, bioindikator ini harus bisa menggambarkan efek kumulatif. Kalau misalnya dia hanya hidup dalam hitungan jam, maka dia kurang ideal. Bisa, tapi kurang ideal. Tapi kalau misalnya dia hidup sampai tahunan, belasan tahun, puluhan tahun, yang dia artinya dia memiliki peluang untuk terpapar kondisi lingkungan itu jauh lebih besar, maka dia akan ideal. Kemudian cukup informasi tentang distribusi ekologi dan fisiologinya. Artinya secara basic biologi itu sudah selesai. Ya. Jangan memilih atau harapannya tidak memilih spesies yang baru ditemukan. Ya, new spesies yang baru dikenal atau kurang dikenal itu kurang ideal. Tapi spesies yang paling umum, ya, yang sudah dikenal secara biologinya. Kemudian idealnya lagi adalah sensitif pada polutan yang spesifik. Ya, ini khusus pada sentinel, ya, pada organisme sentinel, ya, penjaga. Sentinel itu penjaga atau guardian spesies. Ya, contohnya adalah polisi, satpam itu kan orang penjaga sentinel dan dia sensitif. Melihat satu gerakan mencurigakan dia langsung bereaksi gitu. Ya, langsung antisipasi, memberikan respon. Ya, kalau bukan satpam, bukan polisi, ya mungkin kita akan menganggap itu hal yang biasa. Gitu. Tapi kalau untuk kelompok sentinel ini yang paling sensitif. Ya. Kemudian representatif, ya, dapat mewakili taksa lain atau bahkan ekosistem. Meskipun yang kita lakukan kajian itu hanya satu atau beberapa spesies, tapi bisa menggambarkan keseluruhan. Kemudian praktis, ya, mudah dilakukan sampling atau pengambilan contoh dan disimpan. Misalnya butuh analisis lebih lanjut. Ya. Mudah untuk dikenali dan taksonominya mudah untuk orang spesies. Artinya bukan orang yang khusus pada takson tertentu. Ya. Misalnya kalau burung itu ya harus ahli burung, kalau amfibi harus ahli amfibi dan seterusnya. Kalau orang yang tidak belajar secara khusus, dia susah sekali untuk mengidentifikasi, itu kurang ideal. Ya.
Kemudian mudah dikultur di laboratorium. Ini untuk uji-uji pada level biomarker, ya, rendah dan efektif. Nah, khusus untuk sentinel, organisme tersebut itu tidak mudah terganggu oleh polutan, ya, termasuk jenis yang resisten atau jenis yang tahan. Ya. Kemudian dia harus memiliki kemampuan untuk mengakumulasi racun atau polutan pada level di atas kondisi normal, kondisi lingkungan sekitarnya. Ya, ini adalah syarat khusus bagi organisme-organisme sentinel. Namun, nah itu tadi kan yang ideal ya. Namun tidak ada satu spesies yang dapat memenuhi seluruh kriteria tadi ideal. Susah gitu. Ada yang bagus, posisinya, taksonnya mudah, tapi dia mobilitas tinggi. Ada yang mobilitasnya rendah, tapi untuk mengident dia orangnya harus belajar yang khusus dulu. Ya. Ada yang mudah diident, tapi susah ditangkap misalnya. Ya kombinasi gitu ya. Nah, sehingga kecenderungannya itu tidak menggunakan satu spesies, tetapi menggunakan sekelompok spesies indikator. Ada beberapa yang bisa satu spesies saja, ada yang harus menggunakan beberapa kelompok. Nanti kita perlihatkan contohnya. Ya. Nah, kalau dari segi kelompok organisme, apa yang bisa digunakan sebagai bioindikator? Bisa dikatakan semua bisa, hampir semua bisa. Mulai dari yang ukurannya renik, mikroorganisme, sampai yang makroorganisme. Ya. Baik itu flora, tumbuhan, maupun fauna atau hewan. Baik itu invertebrata, hewan kecil, maupun vertebrata, hewan besar. Hampir semuanya bisa, secara wakil kelompok ya. Kalau spesiesnya ya beda-beda. Nah, seperti apa contoh-contohnya? Supaya lebih juga memudahkan pemahaman mengenai indikator, kita lihat beberapa contoh-contoh yang sudah banyak dikembangkan, sudah banyak digunakan sebagai bioindikator. Misalnya pada level yang paling rendah, ya, bakteri, ya, mikroorganisme. Yang paling klasik itu adalah bakteri E. coli, Escherichia coli. Ini bahkan sudah masuk dalam baku mutu lingkungan, dalam standar metode lingkungan (APHA), ya, asosiasi asosiasi lingkungan. Ya. Standar metode Amerika di negara-negara lain hampir semuanya menggunakan E. coli. E. coli ini kan bakteri yang terkandung dalam usus manusia, ya, yang keluar melalui feses. Nah, sehingga keberadaan bakteri E. coli ini di perairan itu bisa menjadi indikator adanya kualitas lingkungan. Kalau dalam satu perairan ditemukan E. coli dalam jumlah melebihi standar tertentu, artinya perairan itu sudah tercemar oleh aktivitas manusia yang tidak sehat. Kalau hanya sekedar ada, pasti ada. Ya. Karena E. coli ini adalah bakteri alamiah, memang ada di alam, tetapi tidak dalam jumlah yang besar. Tapi begitu ditemukan dalam jumlah besar, itu berarti sudah ada status yang berbeda terhadap kondisi lingkungan, terutama akuatik, ya, kondisi lingkungan perairan. Dan ada beberapa bakteri-bakteri yang lain, cukup banyak sekali. Ya. Misalnya ada bakteri ini Spirilium, ya. Ini kalau E. coli tadi dari manusia, ya, dia organik gitu ya. Kalau Spirilium ini identik dengan kondisi cemaran limbah kimiawi, toksik. Ya, dia tahan. Sehingga kalau ada bakteri ini, itu bisa mengindikasikan bahwa di perairan itu telah terjadi atau pernah terjadi cemaran-cemaran lingkungan dari bahan kimiawi. Meskipun saat diukur di air itu mungkin sudah tidak terdeteksi adanya cemaran kimianya, tetapi bakterinya masih eksis. Kemudian diatom, ya. Diatom ini termasuk kelompok organisme renik, ya, mikroskopis. Ya. Kalau secara taksonomi ini masuk dalam kelompok yang klasik gitu ya, termasuk dalam kelompok flora. Ya.
bukan fauna. Tetapi ada yang berpendapat ini adalah protista. Ya, protista itu bukan tumbuhan, bukan hewan. Karena dia memiliki ciri-ciri peralihan. Ya. Dia bisa berfotosintesis, tapi dia juga bisa bergerak secara terbatas. Nah, diatom ini hidupnya di perairan. Jumlahnya sangat banyak. Ya, ada ribuan, puluhan ribu spesies. Jumlahnya melimpah. Dalam 1 mililiter air itu bisa didapatkan sampai ratusan ribuan individu. Artinya dia ideal sebagai bioindikator. Pergerakannya lambat, ya, dijumpai di mana-mana. Selama ada air, hampir ada diatom. Ya. Nah, diatom ini tubuhnya tertutup oleh cangkang silika. Ya. Jadi seperti cangkang kaca, gitu ya, bahan silika. Yang motifnya juga bervariasi. Setiap spesies ini beda-beda. Nah, masing-masing kelompok ini memiliki kekhasan terhadap kondisi lingkungan tertentu. Ada yang sensitif, peka terhadap kondisi pH. Ada yang suka pH asam, ada yang tidak suka pH asam. Ada yang sensitif terhadap nitrogen. Kalau nitrogennya banyak, dia tidak ada, dia mati. Kalau ada juga yang tahan nitrogen. Kalau nitrogen banyak, dia malah tumbuh melimpah. Ada yang sensitif silika, ada yang sensitif sulfur dan sebagainya. Ya, faktor-faktor parameter lingkungan yang macam-macam. Ada yang sensitif suhu. Nah, saat mati, ya karena dia punya umur ya, saat mati maka cangkangnya ini tidak rusak karena terbuat dari silika. Ya seperti hanya kalau kita membuang pecahan kaca di sampah, di tanah, itu kan tidak akan hancur. Sama seperti di atom. Maka cangkangnya ini akan menumpuk selapis selama bertahun-tahun, puluhan tahun, ratusan, ribuan, jutaan tahun. Terendapkan dalam sedimen-sedimen perairan. Nah, kondisi ini yang berlapis-lapis ini bisa digunakan sebagai tadi indikator lingkungan kuno atau paleobiomonitoring. Sebagai contoh, misalnya saat ini satu kawasan, satu habitat ini berupa padang rumput, rawa-rawa rumput, ya rawa-rawa yang isinya rumput-rumputan. Kalau kita melihat hanya kondisi sekarang, seakan-akan ini normal. Ya memang itu habitat rawa rumput. Kita tidak tahu ternyata dahulu ini adalah kawasan danau atau kawasan hutan misalnya. Danau yang pinggirannya berhutan lebat. Dari mana tahu? Dengan melakukan analisis diatom ini. Ya, jadi tanahnya lapisan tanah ini dibor sampai beberapa meter begitu. Jadi dari tanah ini diiris-iris. Di masing-masing lapisan tanah ini lalu diekstrak. Ya. Sedimen tanahnya dibakar, dibuang gitu ya, dilarutkan. Lalu tersisa endapan, yaitu isinya adalah cangkang-cangkang diatom. Lalu diidentifikasi. Nah, masing-masing lapisan layer ini nanti akan terlihat perubahan atau perbedaan komposisi dari keanekaragaman dari diatom. Mungkin ada satu massa itu sangat banyak sekali. Jenisnya macam-macam, jumlahnya sangat banyak. Ada satu massa, jenisnya sedikit, jumlahnya sedikit. Ada satu massa, jenisnya banyak, tetapi individunya sedikit. Berbeda-beda tiap level-level. Nah, dari perbedaan-perbedaan ini lalu kita bisa merekonstruksi, mereka ulang. Oh, ternyata pada era-era pada masa sedimen ini, misalnya dari kedalaman 1 meter itu dikalibrasi dengan menggunakan pengukuran carbon dating atau radioaktif gitu ya. Misalnya setiap 1 meter itu adalah 1 juta tahun atau 100.000 lah, 100.000 tahun. Jadi 100.000 tahun yang lalu ternyata habitat itu adalah perairan yang kaya nitrogen. Ditandai, diindikasikan dengan keberadaan diatom-diatom yang sangat suka dengan nitrogen. Tetapi pada 50.000 tahun berikutnya, itu
hilang. Artinya nitrogennya menjadi berkurang. Kemudian pada 25 misalnya muncul jenis-jenis yang suka sulfur. Nah, dari sini misalnya orang bisa merekonstruksi kapan proses industrialisasi revolusi industri berlangsung. Revolusi industri itu masif saat penggunaan batu bara meningkat, minyak meningkat. Cemarannya adalah kadar sulfur yang tinggi di dalam lingkungan. Terbawa angin, air mengendap di perairan, dan terespon oleh organisme di perairan, misalnya di atom. Yang sensitif sulfur maka dia akan mati, hilang. Sementara yang tidak sensitif maka dia akan hidup. Nah, pada satu lapisan kok ditemukan spesies-spesies yang sensitif terhadap sulfur, ya, berasosiasi dengan sulfur, sementara periode sebelumnya tidak ada, kita bisa merekonstruksi bahwa terjadi peningkatan sulfur itu sejak tahun berapa. Nah, dan seterusnya, semacam itu. Ya. Ini dengan menggunakan diatom. Contoh lagi misalnya tumbuhan, ya. Ini ada namanya lumut kerak lichen. Ya, mungkin sudah pernah lihat yang menempel-nempel di batang-batang itu ya. Lichen ini organisme simbiosis. Ya, dia gabungan antara alga dan jamur. Ya. Alganya yang berwarna-warna ini dia bisa fotosintesis, jamurnya yang menyerap nutrisi. Nah, unik, lichen ini unik. Ya, dia sangat peka terhadap kondisi lingkungan, khususnya udara, terutama pH, suhu, kelembapan. Nah, dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ahli-ahli lichen, itu akhirnya mereka menemukan beberapa spesies indikator, ya, yang sifatnya adalah kelompok, bukan spesies. Misalnya, ya, ada beberapa kelompok spesies, ini misalnya, ini bisa dilihat ya, ada spesies Usnea, Evernia, Hipponea. Ini kalau di Jawa atau di Indonesia namanya rumput angin atau kayu angin. Ini nempel di ranting-ranting. Ya. Ini dia N sensitif. Kalau di udaranya itu banyak cemaran nitrogen, ya, NOx dari dari pembuangan asap mesin, maka dia akan mati. Perhatikan jenis ini, kelompok Usnea ini selalu hanya dijumpai di daerah hutan pegunungan yang bersih udaranya. Tidak ada pencemaran nitrogen. Tetapi di kota ini tidak pernah dijumpai. Sementara ada yang sifatnya adalah intermediate, menengah. Ya, ini banyak dijumpai di kawasan-kawasan yang sedikit terganggu, dia masih bisa hidup. Tetapi kalau pencemarannya sangat berat, dia tidak bisa. Ya, jadi intermediate. Nah, kelompok berikutnya adalah intoleran. Ya, ini jenis-jenis yang seperti ini mirip. Memang untuk identifikasinya susah gitu ya. Nah, tapi ini kita baca saja spesiesnya. Nah, kelompok spesies ini dia mampu bertahan di lingkungan yang pencemarannya N tinggi, misalnya di perkotaan. Banyak asap-asap polusi yang mengandung NOx. Ya, dia bisa bertahan hidup. Nah, cara membacanya bagaimana? Saat kita di lingkungan tertentu, di habitat tertentu, jika kita menemukan hanya kelompok ini, dan tidak kelompok ini, artinya di lingkungan itu sudah tercemar N yang tinggi, N udara yang tinggi. Atau sebaliknya, saat kita di satu tempat menemukan kelompok-kelompok ini dan tidak kelompok-kelompok lichen ini, artinya lingkungan itu masih bagus, belum tercemar N, atau kadar N dalam udaranya masih dalam ambang normal. Ini contoh dari apa namanya, lichen sebagai bioindikator. Lalu yang flora, nah ini masih ada lagi ini di beberapa negara gitu ya, karena spesiesnya ini beberapa spesifik, ada yang kosmopolit, ada yang spesifik. Kalau genusnya ini menyebar luas, tetapi untuk spesiesnya beda-beda. Nah ini misalnya kalau ini tadi hanya N, ini ada juga yang hasil penelitiannya lalu mengembangkan polusi secara umum, ya, sangat terpolusi, terpolusi sedang, sedikit terpolusi, dan
kondisi normal atau tidak ada polusi. Ya, ini masing-masing kelompok spesiesnya ada wakil-wakilnya. Ya, ini ada beberapa spesies ini yang ini tumbuh di batu-batuan. Ini hanya tumbuh di batu-batuan dan yang belum terpolusi. Kalau terpolusi dia tidak ada. Nah, ini contoh lain Lichen sebagai bioindikator polusi secara umum. Lalu untuk flora tingkat tinggi misalnya, ini saya contohkan beberapa spesies saja. Ini kembang merak, ini banyak dipakai dalam di tanaman hias ya, tanaman pembatas, pagar, taman dan sebagainya. Ini tanaman peliharaan. Lalu ada rumput ya, rumput gerinting atau Cynodon dactylon. Nah, ternyata tanaman-tanaman ini bisa digunakan sebagai bioindikator logam berat. Ya. Terutama ini sebagai biomarker. Mengapa? Mereka mengakumulasi. Biasanya tanaman ini akan tumbuh subur, rumput-rumput ini akan tumbuh subur di lingkungan-lingkungan yang banyak cemaran logam berat, misalnya tepi jalan. Tepi jalan itu kan banyak asap, ya, asap kendaraan yang banyak mengandung timbal. Ini pasti tumbuh subur, ya, karena dia tahan. Sementara jenis lain itu kurang tahan. Ya, lepas dari masalah kering ya, biasanya tepi jalan itu kan kering. Tetapi kalaupun itu daerahnya basah, pasti yang akan dominan adalah Cynodon atau rumput gerinting, karena dia tahan terhadap cemaran logam berat. Kemudian juga kalau tanaman air misalnya eceng gondok, jika satu perairan itu banyak ditumbuhi dan subur eceng gondok, itu bisa diindikasikan perairan itu sudah tercemar organik, karbon organik, ya, dan logam berat, karena dia mampu menyerap, mengakumulasi. Ya. Sekaligus ini sebagai sentinel. Dia tidak akan mati, tidak akan rusak saat terkena logam berat. Silakan perhatikan di lingkungan-lingkungan industri, ya, kawasan industri, selokan-selokan, kanal-kanal, kolam-kolam di sebelah industri, itu pasti banyak eceng gondok. Nah, karena kemampuan sentinelnya ini pula, maka eceng gondok dipakai dalam IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Karena dia mampu menyerap, mengakumulasi logam berat. Sehingga air yang keluar dari IPAL itu relatif lebih rendah kadar logam beratnya. Ya, jadi dibalik, digunakan sebagai organisme sentinel ini digunakan sebagai teknologi penyerapan limbah. Kemudian contoh sentinel lagi untuk hewan ini adalah kerang hijau atau Mytilus edulis. Kerang, ya, semua kerang itu sifat hidupnya itu adalah menyerap atau memfilter. Dia tidak punya mulut, tidak mengunyah air, plankton dan sebagainya yang dia makan. Hasil penyaringannya itu nanti airnya dikeluarkan. Nah, waktu setiap detik menyedot air itu maka dia akan selalu terpapar oleh zat-zat yang terlalu dalam air, termasuk racun-racun polutan. Nah, racunnya itu tidak ikut dikeluarkan karena disaring semua, difilter, ya, ikut terserap di dalam tubuhnya, terakumulasi. Salah satu contoh yang paling klasik adalah kerang hijau. Kerang hijau ini terkenal dengan kemampuan untuk menyerap logam berat. Nah, sehingga keberadaan kerang hijau yang banyak itu biasanya bisa menjadi indikator adanya cemaran-cemaran lingkungan. Meskipun kalau kondisi lingkungan normal pun dia hidup, gitu ya. Nah, makanya seringkali diperingatkan hati-hati untuk mengkonsumsi kerang hijau yang diperoleh di sekitar kota-kota besar. Karena biasanya di dalam dagingnya itu sudah terakumulasi logam berat atau tercemar logam berat. Ini bisa menjadi indikator. Nah, sama seperti eceng gondok, seringkali ini juga dipakai sebagai alat untuk menyerap logam berat. Ya, jadi pada industri gitu ya, IPAL-nya yang di laut misalnya, pembangkit yang tepi laut itu di IPAL-nya itu dipelihara kerang
supaya menyerap logam-logam berat. Tapi nanti kerangnya tidak dikonsumsi, ya. Setelah pada umur tertentu diambil, dimusnahkan, gitu. Karena kalau dikonsumsi kan jadi beracun, gitu ya. Ini contohnya. Kemudian untuk di perairan darat, gitu ya, ada kelompok capung atau donata. Ya, seperti kita ketahui, kelompok serangga capung ini memiliki siklus hidup air. Ya. Dia pasti memerlukan air. Karena serangga dewasa setelah kawin bertelurnya di air. Air menetas menjadi larva, hidup di air selama beberapa waktu. Ada yang pendek, ada yang lama, berbulan-bulan. Lalu setelah dewasa dia akan keluar lagi. Nah, dari siklus ini maka para ahli lalu mengamati ya, dari kajian ekologinya, siklus hidupnya dan sebagainya, mengamati bahwa secara umum capung itu memerlukan kondisi perairan yang tanda kutip baik kualitas lingkungan. Ada beberapa spesies yang sangat sensitif. Ada yang hanya bisa bertelur, berkembang biak jika airnya itu kualitasnya bagus. Tapi ada yang tahan terhadap kondisi perairan yang sedikit tercemar atau tercemar. Nah, ini nanti bisa digunakan sebagai bioindikator. Kalau dibalik, ya, misalnya begini, jika kita melihat di satu habitat, ya, melihat banyak jenis capung, banyak individu capung, secara dasar kita bisa mengatakan perairan yang ada di sekitar itu pasti baik. Terlebih jika kita menemukan spesies-spesies yang sensitif. Tapi jika kita melihat ada satu kawasan yang ada perairannya, kok tidak menemukan satu pun capung, itu kita harus hati-hati. Atau bisa memprediksi, ada kemungkinan besar air perairan tersebut sudah tercemar, sehingga tidak ada capung yang bisa bertelur di situ. Ya. Kemudian ada serangga lagi ini, Ephemeroptera mayfly. Ya. Kalau capung tadi secara umum, kalau Ephemeroptera itu spesifik. Dia hanya bisa hidup di air yang kadar oksigennya tinggi. Makanya secara alamiah, dia tinggal di perairan-perairan sungai-sungai yang mengalir deras. Ya, mengalir deras karena banyak oksigen. Nah, sehingga kita biasanya banyak menemukan. Kalau dibalik, misalnya kita di hutan, di pegunungan, kawasan pegunungan ya, daerah tinggi yang airnya itu kan mengalir deras. Logikanya itu kan oksigennya tinggi. Tapi kok kita tidak menemukan Ephemeroptera, kita harus curiga. Jangan-jangan meskipun air mengalir, tetapi kadar oksigennya rendah. Mengapa? Mungkin ada cemaran kimiawi yang lain yang mengikat oksigen. Misalnya kadar organiknya tinggi, sehingga BOD-nya tinggi. BOD tinggi, oksigennya drop. Kalau kadar oksigen rendah, Ephemeroptera nggak bisa hidup. Ini bisa menjadi spesies indikator. Nah, dari banyak kajian para ahli, lalu beberapa ahli ini mengembangkan metode cepat, ya, yang menggunakan tadi kombinasi beberapa spesies, karena tidak ada satu spesies yang spesifik ideal untuk menggambarkan kondisi lingkungan secara utuh, sehingga akhirnya kombinasi. Misalnya dengan menggunakan makroinvertebrata bentos, ya, bentik air untuk kualitas untuk bioindikator kualitas air. Ya, ini kombinasi beberapa kelompok takson, ya. Ada larva-larva dari kumbang, ada larva dari pelat, ada moluska. Misalnya ada kelompok yang kualitasnya ada saat, misalnya begini, jika kita di perairan masih menemukan ada larva dari caddisfly, dari mayfly tadi, ya, stonefly, atau ini water penny, maka kita bisa menyatakan bahwa kualitas air itu masih bagus. Tanpa perlu kita mengukur suhunya, tanpa mengukur pH, oksigen, dan sebagainya. Kita langsung bisa menyatakan airnya masih bagus. Lalu kalau kita menemukan kelompok-kelompok ini, nah kita sudah mulai warning. Karena mereka adalah spesies toleran. Artinya perairan tersebut mungkin kualitas airnya sudah mulai terganggu. Yang paling berbahaya saat kita menemukan kelompok ini, ya.
Ini ada Mitch larva ini yang warnanya merah-merah. Ya, ini karena sangat toleran terhadap pencemaran. Kadang-kadang ini muncul di bak mandi. Coba perhatikan, bentuknya seperti jentik nyamuk. Kalau jentik nyamuk itu kan bisa bergerak naik turun gitu ya, vertikal ya, berenang-renang. Kalau Mitch larva ini tidak, dia hanya di dasar-dasar merah-merah. Kalau di bak mandi kita tiba-tiba banyak muncul Mitch larva, artinya sumber air yang kita pakai itu sudah tercemar organik. Entah itu sumur, entah itu PDAM, artinya cemaran organiknya sudah tinggi. Meskipun airnya jernih, meskipun airnya bening, tapi kalau di analisis kadar organik terlarutnya itu tinggi karena disukai oleh Mitch larva. Ya. Ada juga yang mengembangkan lebih luas, begitu ya, kombinasi dari banyak. Masing-masing negara kadang-kadang mengembangkan sendiri-sendiri. Ya, Amerika punya sendiri, Eropa, Australia, Indonesia juga punya sendiri yang semacam tadi gitu ya. Biasanya juga untuk kriteria cepat ya. Air yang bersih, air yang agak tercemar dan sangat tercemar. Ya, yang contoh yang paling klasik ini adalah cacing tubivac, cacing sutra. Kalau kita di satu habitat melihat ada cacing sutra, apalagi banyak. Cacing sutra itu yang tumbuh di lumpur yang merah-merah, yang untuk makanan ikan, itu ya, yang disukai oleh ikan hias itu, dicari orang dengan nyaring lumpur-lumpurnya, lalu diambil cacingnya saja. Kalau sampai ada tubivac di satu ekosistem perairan, artinya itu sudah rusak berat, sudah rusak. Ya. Kalau perairan bersih, dia tidak akan mau tumbuh, tidak mau hidup. Ya, apalagi kalau dijumpai macam-macam ini. Ya sudah, ini pasti wis yakin tanpa perlu kita uji lagi kadar kimia fisikanya pasti rusak. Ya. Lalu yang untuk level tinggi misalnya juga ada yang mengembangkan. Nah, ini yang levelnya level komunitas. Ya. Jadi beberapa vertebrata, misalnya burung, ini memiliki juga interaksi respon terhadap lingkungan yang spesifik. Ada beberapa spesies burung yang memerlukan tanaman berbunga sebagai makanannya. Misalnya burung madu, dia makanannya adalah nektar. Ada yang burung-burung yang makanannya buah-buahan. Ada burung-burung yang makanannya serangga. Nah, keberadaan dari kelompok-kelompok itu bisa mengindikasikan kualitas lingkungan. Jika misalnya di satu kota, satu habitat, itu ditemukan berbagai macam spesies burung dari berbagai macam tipe makanan. Ada dijumpai kelompok pemakan serangga, dijumpai kelompok pemakan nektar, pemakan buah. Artinya kondisi habitatnya itu masih bagus karena dia masih menyediakan sumber daya makanan yang cukup untuk bermacam-macam spesies dari bermacam-macam kelompok pemangsa. Tapi kok misal gitu ya, di satu habitat itu kok hanya ditemukan satu spesies dari satu kelompok, burung kutilang saja, burung gereja saja, itu kan satu spesies, satu kelompok ya, hanya pemakan buah atau hanya pemakan biji. Berarti kita harus mulai curiga. Artinya lingkungan tersebut sudah tidak ideal karena hanya mampu mendukung sedikit spesies dibandingkan kalau mendukung banyak spesies. Kira-kira itu dulu ya apa yang bisa saya sampaikan ini sebagai awalan saja. Bisa kita sambung dengan diskusi kalau masih ada sesuatu hal yang perlu kita perbincangkan. Terima kasih sebelumnya, waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak atas penyampaian materinya. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Silahkan kepada semua peserta yang ingin bertanya, mengajukan pertanyaan, bisa dengan open mic saja nggak apa-apa, atau memberikan reaction seperti ini. Silahkan kepada semua peserta yang ingin bertanya. Dan kami ucapkan juga ini selamat datang kepada Pak Langgeng selaku Ketua
Program Studi Register Pengelolaan Lingkungan Universitas Gadjah Mada. Selamat datang, Pak. Baik, kami persilahkan, monggo, untuk semua peserta. Baik, ini ada satu pertanyaan, kita tampung dulu. Silahkan, yang lain. Kita tunggu sampai ada 3 penanya. Oh ya, pemberitaan juga kepada semua peserta bahwasanya materi ini akan di-share melalui email masing-masing yang katanya dapat diisi melalui presensi. Jadi yang ingin mendapatkan materi diwajibkan untuk mengisi presensi. Untuk link presensi ada di chat, silahkan dibuka. Baik, silahkan untuk penanya. Mungkin sambil menunggu langsung saja ini Pak, ada satu pertanyaan dari Mbak Satriani. Pertanyaannya adalah, untuk proses rekonstruksi lingkungan atau identifikasi pencemaran, metode yang spesifik setiap spesies indikator. Maksudnya gimana ini? Ya, apakah ada Pak untuk rekonstruksi lingkungan, metode spesifik yang digunakan? Mungkin itu Pak pertanyaannya. Monggo Pak. Langsung. Ya, Oh monggo. ya. Langsung saja. Ya, jadi kalau sebenarnya kalau rekonstruksi itu konteksnya skala waktunya panjang gitu ya. Maksud saya tadi yang saya contohkan di atom itu kan untuk skala waktu yang sampai puluhan, ratusan, mungkin bahkan jutaan tahun, itu istilahnya rekonstruksi. Tetapi kalau bioindikator itu kan yang secara umum itu ya pada skala waktu yang lebih rendah. Ya. Misalnya begini, kita bisa menduga sudah terjadi pencemaran beberapa tahun atau beberapa puluh tahun ke belakang itu terjadi lingkungan. Nah, kalau metodenya yang spesifik ya, jadi intinya mau pakai apa itu ya tergantung. Satu, pertama habitatnya apa dulu, ya, kondisi lingkungan yang akan di assessment apa, apakah darat, apakah air. Kalau darat ya berarti menggunakan organisme darat, kalau air berarti organisme air. Nah, lalu dipilah lagi organisme air yang mau dipakai yang mana, apakah misalnya planktonik seperti tadi di atom atau pakai serangga, ya. Kalau serangga mungkin hanya merekord pada level existing. Jadi respon kumulatif itu hanya terlihat pada masa sekarang. Tapi tidak bisa untuk rekonstruksi, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di air di satu habitat perairan itu kok tidak ada misalnya tadi caddisfly, berarti kita bisa menyatakan bahwa kondisi perairan itu pernah tercemar. Meskipun airnya saat ini jernih, tetapi tidak ada sama sekali hewan-hewan yang sensitif, artinya pernah tercemar. Jadi efek kumulatif beberapa waktu saja. Tapi kita tidak bisa merekonstruksi misalnya 1000 tahun yang lalu sungai ini seperti apa, tidak bisa pakai serangga karena tidak ada jejak serangga yang tersisa. Ya, sehingga menggunakan tanda kutip fosil. Fosilnya apa? Fosil di atom tadi. Jadi tergantung kebutuhannya. Kalau maksud pertanyaan rekonstruksi, itu ya berarti menggunakan organisme atau spesies yang masih bisa kita lihat sisa-sisa jejaknya, yang bisa digunakan untuk menggambarkan kondisi masa lampau sampai hitungannya ribuan, ratusan, jutaan tahun yang lalu. Ya, di atom itu bisa digunakan untuk sampai jutaan tahun yang lalu. Itu semacam itu, jika maksudnya itu. Pak Karyadi. Ya, Pak. Assalamualaikum Pak, salam kenal. Ya, waalaikumsalam. Kula langgeng Pak, pengelola S2 MPL yang sekarang para mahasiswa ini sedang mengadakan Green Talk, dan Pak Karyadi dimohon untuk memberikan materinya. Ini terima kasih sekali Pak Karyadi sebelumnya.
Ya, sama-sama, Pak. Ini apa namanya, materinya bagus sekali dan ini bagi saya pribadi ini sebuah apa itu namanya ilmu baru ini Pak Karyadi, bioindikator. Artinya suatu apa namanya aspek biologis hayati yang dapat dipakai untuk indikasi kondisi lingkungan begitu ya Pak ya? Iya. Yang selama ini saya beberapa kali juga membimbing mahasiswa itu ada yang tentang pencemaran di sungai. Itu ada yang menggunakan apa itu Pak makrobintos gitu ya Pak ya. Ada yang menggunakan serangga air dan sebagainya. Ini Pak, kalau misalkan ini awam saya sebagai seorang awam ilmu ini, kalau itu pencemaran yang terjadi di udara atau di tanah, gitu apa juga ada indikatornya Pak, bioindikatornya? Ada Pak. Jadi tadi saya contohkan misalnya untuk pencemaran udara itu bisa menggunakan organisme di darat, terutama misalnya tumbuhan. Tadi lumut kerak, ya lumut kerak, lichen itu yang sensitif terhadap kondisi pencemaran udara. Kalau di tanah misalnya itu serangga-serangga tanah. Beberapa ada yang sangat peka terhadap cemaran organik, ada yang peka terhadap cemaran anorganik, ada yang resisten terhadap kondisi spesifik logam. Misalnya ada serangga tanah yang tahan hidup di bekas tambang nikel, tambang batu bara, itu bisa digunakan sebagai indikator. Kalau tambang itu kan memang isinya logam-logam kimiawi ya. Tetapi kalau dibalik, kalau misalnya di satu habitat yang normal, yang tidak ada tambang, tetapi kita menjumpai jenis-jenis yang tahan seperti kehidupan tambang, artinya mungkin itu tanahnya sudah tercemar oleh bahan-bahan kimia tertentu. Misalnya logam berat dari aki, limbah aki, dan sebagainya. Dia muncul, yang lain mati, tapi dia tetap hidup begitu. Berarti kalau boleh saya buat sebuah statement gitu Pak Karyadi, bioindikator itu dapat ditinjau dari dua aspek. Yang satu itu mungkin dari kemelimpahan, jadi jumlahnya justru malah banyak jika ada indikasi pencemaran, atau malah kelangkaan, jadi malah ada yang hilang gitu ya Pak ya? Iya. Nah, saya pernah melihat ini Pak Karyadi di Gresik, di muara sungai Gresik itu muara sungai Bengawan Solo. Ya. Di Gresik itu kan terkenal dengan kompleks industri petrokimia dan teman-temannya itu toh Pak Karyadi. Nah, itu saya waktu ke sana itu kaget ngelihat yang namanya mangrove. Tumbuhan mangrove itu semua hitam, Pak. Dari daunnya, dari dahannya sampai akarnya. Dan kemudian saya melihat di perairan bekas tambak-tambaknya itu cacing-cacing pada terapung semua, mati Pak. Banyak sekali Pak. Berarti itu satu indikasi bahwa di situ sudah terjadi pencemaran yang berat gitu ya Pak ya? Ya. Nah, cuman bisa nggak Pak Karyadi kira-kira ini indikasi pencemarannya misalkan unsur ini atau senyawa ini atau logam ini gitu kira-kira bisa enggak Pak? Ada enggak hubungannya, korelasinya? Ada yang ya. Jadi kalau misalnya seperti di Gresik itu kan kita tunjuk hidungnya gampang. Gampangnya karena pabriknya ada di sekitarnya. Ya, sumbernya jelas gitu ya. Sumbernya jelas, maksudnya tidak jauh gitu. Tapi bioindikator itu ampuh, bahkan ampuh saat kita tidak melihat secara langsung sumber pencemaran. Misalnya Sungai Bengawan Solo. Sungai Bengawan Solo itu kan panjang sekali. Misal di Gresik tidak ada industri, tapi di Solo ada industri. Nah, jadi cemaran dari Solo itu efeknya bisa sampai Gresik. Itu semacam itu. Jadi tanpa perlu kita melihat secara langsung sumber pencemar, kita bisa melihat dari indikator biologinya. Kemudian yang spesifik ada beberapa jenis yang spesifik. Ada yang spesifik logam tertentu, ada yang spesifik nitrogen, cemaran nitrogen, ada yang spesifik cemaran sulfur. Tapi ada yang sifatnya general. Ada. Baik Pak Karyadi, ini sebenarnya
di ilmu saya, yaitu di hidrogeokimia, itu juga hampir mirip sebagai indikator. Kalau di di Hayati tadi kan banyak terkait dengan pencemaran, kalau di saya itu terkait dengan asal usul dari suatu air di suatu lingkungan itu dari mana. Kita sebut sebagai, kalau Pak Karyadi bioindikator, kalau saya geoindikator. Jadi indikator geokimia dari air. Oh, kalau ada tipe air seperti ini dulu lingkungan danau. Ini tipe air segini dulu di sini pernah ada laut dan sebagainya. Mirip gitu ya Pak ya. Pak. Yang terakhir, jadi sinkron. Sama halnya kalau bioindikator itu bisa dipakai untuk indikasi keberadaan cekungan minyak. Bisa untuk indikator keberadaan sama, ya. Beberapa bisa sinkron dengan analisis geologinya. Ya, saya Pak Karyadi nanti mohon materi Pak Karyadi, atau kalau misalkan ada rekomendasi buku apa, nah gitu Pak Karyadi. Saya butuh itu untuk mengintegrasikan dengan kondisi fisiknya. Jadi ada indikasi fisik, ada indikasi hayati, dan mungkin nanti kalau sosial budaya jelas itu juga ada indikasinya. Sekali lagi matur nuwun sekali Pak Karyadi atas atensinya, atas kesediaannya membagi ilmu kepada para mahasiswa kami dan juga kepada seluruh alumni. Terima kasih, mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bersua langsung, berjumpa langsung Pak Karyadi. Matur nuwun Pak Karyadi, assalamualaikum, sehat selalu. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Langgang atas pertanyaan dan tanggapannya yang sangat menarik. Mungkin kita langsung beranjak saja ke pertanyaan lainnya ini Pak Bas. Pertanyaan dari Mas Eko Hardito. Bertanya, adakah celah untuk manipulasi hasil uji biologis di lingkungan, Pak? Adakah celah manipulasi hasil uji biologis saat melakukan monitoring lingkungan? Betul. Ya, kalau berbicara mengenai manipulasi data, ya semuanya ada. Semuanya ada celah. Ya, sama halnya begini. Kalau misalnya pakai variabel kimia fisika gitu ya, harus realnya ngukur kok pH-nya rendah asam, oksigennya rendah 10 gitu. Lalu dimanipulasi misalnya entah nyatatnya, entah alatnya, itu kan bisa. Nah, kalau di biologi apakah bisa? Ya bisa. Misalnya kita ketemu cacing to be fact, terus bilang nggak ketemu, dibuang sampelnya, ya kan bisa. Itu. Ya itu sama saja gitu ya. Jadi manipulasi itu tidak peduli kimia, fisika, biologi ya sama saja gitu. Tetapi kalau apa adanya, ya, artinya jujur gitu ya. Bioindikator itu nggak bisa menipu. Ya karena seperti saya katakan, dia merespon kondisi kumulatif. Meskipun saat ini sungai itu terlihat jernih, terlihat bersih, tidak ada pabrik, tapi kok ada hewan-hewan yang sebagai indikator, kita bisa menyatakan hampir pasti bahwa air itu tetap tercemar gitu. Karena dia tidak mungkin hidup jika tidak ada sebab, tidak ada akibat tanpa sebab. Itu semacam itu. Ya, jadi kalau selama apa adanya ya itu dia sangat akurat. Tapi kalau dimanipulasi ya bisa-bisa saja. Itu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ini Pak ada pertanyaan lagi Pak dari Mbak Dea Putri Adeska yang bertanya bagaimana teknik pemusnahan suatu bioindikator yang sengaja digunakan sebagai bioakumulator suatu polutan. Apakah ada kemungkinan polutan tersebut kembali ke lingkungan? Dan bagaimana penanggulangannya? Ya, saya paham. Ya, paham maksudnya. Jadi misalnya seperti enceng gondok gitu ya. Enceng gondok atau kerang itu yang digunakan untuk penyerap akumulator logam berat. Nah, setelah periode tertentu kan tentunya di dalam tubuh individunya itu kan penuh dengan bahan cemaran. Nah, lalu bagaimana? Apa penanganannya? Kan tidak mungkin lalu dibuang sesuka hati di tempat sampah, di TPA kan tidak mungkin. Jadi
untuk organisme yang dipakai sebagai bioakumulator, maka perlakuan akhirnya itu seperti memperlakukan limbah B3. Ya, jadi silahkan dibaca bagaimana penanganan limbah B3. Misalnya kalau pabrik menghasilkan limbah B3 itu harus dimasukkan kontainer, harus diinsinerasi dan sebagainya. Standarnya sama. Ya. Kalau biasanya nyimpennya di tong, itu yang nyimpennya di kerang. Itu nyimpennya di eceng gondok. Lalu kerang dan eceng gondoknya ya ditangani seperti melakukan limbah B3. Persis sama. Mungkin itu Pak jawaban saya untuk Mbak Putri Adeska. Langsung saja selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mbak Rena Satya. Pertanyaannya adalah, apakah ada kemungkinan suatu spesies bioindikator, suatu spesies biologi yang menjadi suatu indikator mengalami revolusi dan beradaptasi terhadap pencemar, baik pada tanah, air, dan udara? Ini itu, Pak. Ya, mengalami evolusi adaptasi. Yang awalnya tidak tahan menjadi tahan, yang awalnya tahan menjadi tidak tahan. Kalau dibilang apakah memungkinkan? Mungkin. Nah, makanya dalam tadi spesies-spesies yang akhirnya menjadi indikator itu kan bukan diperoleh dengan jalan pendek yang nyari-nyari terus saya pilih ini enggak. Jadi semuanya itu adalah hasil kajian. Sampai muncul tubifex, sampai muncul capung, sampai muncul caddisfly, itu hasil kajian penelitian yang panjang sekali, berulang-ulang sampai membentuk pola yang sama. Nah, akhirnya ditetapkan ini kandidat, ini potensi sebagai indikator. Salah satu kriterianya itu adalah spesiesnya itu tidak plastis, maksudnya dia tidak mudah berubah karena kondisi lingkungan. Kalau dia sifatnya plastis, mudah berubah karena kondisi lingkungan, maka dia menjadi kurang ideal. Itu. Nah, tentunya memang itu tetap ada peluang terjadi, sehingga yang namanya evaluasi metode itu kan selalu berjalan. Nah, artinya mungkin pada awal-awal ada satu kelompok yang digunakan sebagai indikator ideal, yang dia sensitif ternyata menjadi tidak sensitif. Ya, nanti direvisi, berubah lagi metodenya, berubah lagi protokolnya. Itu ya sama halnya seperti penemuan baru dalam pengetahuan, tidak masalah. Kemungkinan tetap ada. Baik Pak Adri, untuk jawabannya. Apakah ada lagi dari rekan-rekan semua yang ingin bertanya? Kami buka kesempatan, mungkin kesempatan terakhir. Apakah ada? Silahkan. Kami tunggu. Bisa melalui kolom chat atau silahkan untuk membuka mic saja untuk bertanya secara langsung. Apakah ada? Tidak ada? Mungkin sudah cukup ya untuk sesi tanya jawabnya, kita tutup. Mungkin sesi tanya jawab juga menjadi sesi terakhir pada forum diskusi kita, forum Green Talk seri 2 kita. Kami ucapkan terima kasih kepada semua peserta dan yang utama kepada pembicara kita, yaitu Bapak Dr. Karyadi Baskoro, yang sudah berkenan untuk meluangkan waktunya dan membagi ilmunya kepada kami semua. Semoga ilmu yang sudah dibagikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan sekali lagi kami selaku panitia Green Talk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Baik, mungkin cukup sekian untuk Green Talk kita. Untuk materi nanti akan dikirim melalui email setelah mengisi presensi. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada perkataan saya yang salah dan tidak berkenan pada semua peserta.
Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.